kaum muslimin rahimakumullah, sungguh saya prihatin, sangat prihatin. Saya ini termasuk tipe yang bukan pemuja tokoh. Mohon maaf ya, bukan sombong, tapi saya memang menghindari kultus, menghindari penghormatan berlebihan pada tokoh siapapun. Saya diundang, ya mohon maaf, presiden. Waktu itu ya saya tidak lalu geragapan senang, kemudian di sana lalu happy ria, tidak, ya biasa saja. Penghormatan ya biasa sepantasnya. Tetapi khusus kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu Nabi, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghormatan saya lebih. Mengapa? Ingat Nabi. Jadi oke lah, mungkin ada habaib yang kurang menyenangkan, silakan, tapi sekali lagi kendalikan nafsu dan omongan terhadap habaib. Tadi saya mendapatkan postingan video yang mencaci maki seorang habib, mengatakan jijik, menjijikkan, dengan ungkapan yang sudah di luar batas umumnya manusia. Menurut saya sudah pantas ini disetarakan dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Mungkin dibayar, mungkin perempuan pakai jilbab. Saya prihatin. Ya katakanlah kalau panjenengan tidak suka dengan seseorang, ya sudah manusiawi lah, enek sing disenengi, enek gak disenengi. Tapi sekali lagi, kalau itu habib, itu berarti keturunan Nabi. Sekali lagi, saya bukan pemuja habib sama sekali. Saya justru mohon maaf ya, dengan dibanding para kiai dalam menghormati habib, saya lebih agak biasa. Ya dengan Habib Syekh misalnya, ya salaman tak biasa, tidak sampai lalu ya munduk-munduk. Ya mohon maaf, bukan saya tidak hormat, tapi saya ingin menghormati manusia sepantasnya saja. Tapi ewa semono, apa ewa semono itu? Ewa semono, saya sedikit lebih berhati-hati dalam menghadapi habaib. Mengapa? Ingat mbahnya. Siapa mbah? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tidak mungkin tak. Rasulullah SAW ridho kalau keturunannya dicaci maki. Memang ada sih dulu zaman Yazid bin Muawiyah itu cucunya Nabi dibunuh. Memang ada sih orang-orang yang seperti itu. Tapi apakah kita mau masuk seperti golongan itu? Kalau tidak senang, diam. Kalau ada sesuatu yang memang perlu dinasihatkan, katakan. Mohon maaf. Habib Rizik itu orang yang memang begitu tegas. Orang mengesankan galak, silakan, dan kepada siapapun memang seperti itu. Tapi saya enjoy, saya nikmat, dan beliau sangat hormat. Waktu tahun 86 bersama saya di Jeddah itu terus terang semuanya memang menjauh karena memang tapi saya tidak menjauhkan. Itu cucunya Nabi Muhammad SAW, keturunan ke-37 atau ke-38, pokoknya memang generasi sekarang sekitar itu, generasi kesekian itu. Saya tidak mengajak penyanyi mengkultuskan orang, oh jangan, itu dosa. Tapi hormati sesama muslim. Lebih-lebih jika kita tahu itu habib, itu ada darah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun penyanyi tidak hormat pada orangnya, tapi ingat kakeknya Rasulullah SAW, manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah SWT. Ya yang lain memang dipuji para Rasul, tapi yang eksplisit seperti itu. Jadi waspadalah, hidup ini hanya sekali. Kita sama-sama belum tahu. Saya juga prihatin kok dengan pidato tokoh kemarin itu.
Seolah-olah tidak percaya pada akhirat tuh saya prihatin juga, tapi baiklah, itu yang membuatkan, memang yang membuatkan konsepnya, memang saya baru lalu akhirnya terasa, oh iya memang di dalam sana ada orang yang berpaham seperti ini. Tapi sekali lagi, kalaupun ada hal-hal yang panjenengan tidak berkenan, sampaikan kepada orangnya, atau sampaikan pada tokoh tertentu, atau diam. Tidak usah mencaci maki, tidak usah mengolok-olok. Sekarang negara berspekulasi. Saya mohon maaf kepada para pejabat pemerintahan, tolong sadari bahwa dunia ini yang ngatur Allah SWT, yang maha kuasa Allah SWT. Jangan kalian semena-mena. Kalau ada laporan ini langsung diproses, laporan ini lama diproses. Yang jelas-jelas bukan penghinaan terhadap agama dianggap penghinaan, yang jelas-jelas menghina dibiarkan. YouTube itu kurang lama apa itu yang mengatakan syahadat itu palsu? Ya tuh, mana diproses, tidak ditangkap juga, tidak diapa-apain. Saya hanya ingatkan, saya ulangi doa Nabi SAW yang berlaku sepanjang masa. Para pemimpin yang memberatkan rakyatnya maka diberatkan oleh Allah SWT. Para pemimpin yang memudahkan rakyatnya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jabatan lebih-lebih hanya sebentar, paling beberapa tahun, setelah itu selesai. Kalau ketika menjabat sewenang-wenang, ketika menjabat seenaknya, menggunakan undang-undang sesuai dengan penafsiran sendiri, yang jelas-jelas terdakwa dibiarkan, yang masih diduga ditahan. Apa-apaan? Maunya kemana negara ini? Atau mau disekulerkan? Turki yang sekuler sengsara, kemudian sekarang religius makmur. Bangsa Indonesia ingin religius, ingin Pancasila dipertahankan untuk mengayomi semua agama yang ada. Jangan beri kesempatan pada orang yang anti Pancasila atau fahamnya berlawanan dengan Pancasila. Ini sudah perjuangan founding fathers kita. Dan ungkapan-ungkapan para pendiri negeri ini berbeda banget dengan ungkapan pemimpin sekarang ini. Kalau dulu demi rakyat, demi bangsa, bangsa sendiri, sampai-sampai yang boleh menjadi presiden adalah bangsa Indonesia asli. Dan setahu saya, Bung Karno menganggap keturunan Arab termasuk bangsa Indonesia asli. Mengapa? Karena sudah sejak awal, sejak para wali itu sudah keturunan Arab. Ya, memang ada wali keturunan Cina juga. Ya silakan aja keturunan Cina mau menjadi bangsa Indonesia asli, silakan. Tapi ini prinsipnya saya hanya ingin menyatakan bahwa negeri ini negeri yang berfalsafah Pancasila dan jangan dibelok-belokkan. Sekarang mulai banyak pemimpin yang berani melecehkan ulama, itu banyak. Kemarin tanggal 10 saya bertemu dengan para ulama di Masjid Istiqlal. Silakan mau diawasi, silakan, saya bukan rahasia itu. Saya tidak ingin pemerintah ini digulingkan oleh siapapun. Kami tidak ingin ada upaya penggulingan presiden itu, jangan. Itu akan membuat kekacauan. Siapapun kita akan hadapi, jangan. Tapi kita juga tidak ingin pemimpin negeri ini, presiden, memfasilitasi bangkitnya komunisme itu, ya jangan. Udah kalau ngajak perang itu. Penyiang tentu sudah tahu ada kampung Cina kan di tengah hutan itu, yang semula disangkal. Sudahlah, kelemahan-kelemahan negeri ini sekarang hari ini digugat oleh mahasiswa, diingatkan oleh mahasiswa. Tapi sama kok, kita tidak ada yang ingin menggulingkan kekuasaan itu. Jangan terlalu fobia lah, jangan terlalu takut. Sri Bintang dan kawan-kawan gitu dianggap makar.
Ya Allah, kok kayaknya lebih berat sekarang dibanding era Pak Harto itu. Tolonglah, negara ini adalah tanggung jawab bersama. Kita ingin semua pemimpin adalah pemimpin yang memperhatikan rakyat, umat, dan umat juga ingin taat kepada pemimpinnya. Dan apalagi para ulama yang sangat mengerti agama, tidak mungkin berfatwa menyesatkan, tidak mungkin. Tidak mungkin berfatwa demi kepentingan politik, tidak mungkin. Kalau berfatwa, dalilnya Al-Quran, hadis, dan fatwa para ulama terdahulu. Lebih-lebih yang sekarang ini terjadi ini bukan hanya Indonesia yang protes ini, dunia. Karena Al-Quran kok yang dimasalahkan. Kalaupun tidak berniat, tidak sengaja, itu pengakuan pernyataan, tapi rekod sebelumnya kan bisa dibaca. Ya opo sebenarnya tuh biar bisa dibaca. Baik. Jadi sekali lagi nanti kalau penyidik berhadapan dengan tokoh ulama, ya kepentingan sama pun harus saling menghormati. Lebih-lebih ketika berhadapan dengan Habib, menurut saya Habaib itu keturunan Nabi, ingat mbahnya, jangan mencaci maki. Walaupun Nabi SAW tidak mengunggulkan keluarganya, tapi Rasulullah SAW juga memberikan semacam stimulasi atau semacam rangsangan bahwa siapa yang mencintai keluarga saya sama dengan mencintai saya, kan? Itu jelas pernyataan Nabi SAW. Maka kita cintai keluarga Nabi itu ya para keturunan Nabi Muhammad SAW.